Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari mata kuliah Matematika Ekonomi MN25B yang diampu oleh Ibu Haji Netinur Lenawati, IRMM. Di video pembelajaran ini, izinkan kami untuk mempresentasikan analisis perkembangan penjualan menggunakan metode deret hitung pada UMKM Pecel Lele Limo Sekawan dari awal Oktober hingga pertengahan November. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota yang ada di kelompok 6. Yang pertama ada Muhammad Zelfa Azharan, yang kedua ada saya sendiri, Laila Dwi Arianti, yang ketiga ada Ain Abdul Aziz, yang keempat ada Rafli Ramadan, yang kelima ada Dewa Susilo, dan terakhir ada Mefrida Salma Marzuka. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang kontribusi anggota kelompok pada observasi. Yang pertama ada Muhammad Zelfa, berkontribusi di bagian pembahasan. Yang kedua ada Laila Dwi Arianti, berkontribusi di bagian menghitung data. Yang ketiga ada Ain Abdul Aziz, berkontribusi di bagian penentu kasus. Yang keempat ada Dewa Susilo, berkontribusi sebagai pencatat lapangan. Yang kelima ada Rafli Ramadan, berkontribusi di bagian kesimpulan. Yang terakhir ada Mefrida Salma, berkontribusi di bagian saran dan dokumentasi. Selanjutnya, kontribusi anggota kelompok pada presentasi. Yang pertama ada Muhammad Zelfa, berkontribusi mengisi slide 15 sampai 18. Yang kedua ada Laila Dwi Arianti, berkontribusi mengisi slide 10 hingga 11 dan menjadi narasi presentasi. Yang ketiga ada Ain Abdul Aziz, berkontribusi mengisi slide 12 sampai 14. Yang keempat ada Dewa Susilo, berkontribusi mengisi slide 6 sampai 9 dan menjadi narasi presentasi. Yang kelima ada Rafli Ramadan, berkontribusi mengisi slide 1 hingga 5. Yang terakhir ada Mefrida Salma sebagai editor. Pecel Lele Limo Sekawan dipilih karena pemiliknya merupakan kenalan dari salah satu anggota kelompok kami dan lokasinya dekat dengan kampus, sehingga memudahkan proses observasi dan pengambilan data. Pengambilan data kelompok kami berupa wawancara. Nama usahanya adalah Pecel Lele Limo Sekawan. Nama pemiliknya adalah Muhammad Faiz. Alamatnya ada di Jalan Har Longgo Waluyo, Teluk Jambi Timur. Jenis usahanya UMKM Pecel Lele. Tujuan observasinya adalah menerapkan rumus deret hitung pada usaha Pecel Lele Limo Sekawan serta mengestimasi keuntungan di minggu ke-6. Selanjutnya ada perencanaan data per mingguannya. Dimulai dari minggu pertama pada tanggal 6 Oktober hingga 12 Oktober, minggu kedua 13 Oktober hingga 19 Oktober, di minggu ketiga ada di tanggal 20 Oktober hingga 26 Oktober, di minggu keempat ada 27 Oktober hingga 2 November, minggu kelima di tanggal 3 November hingga 10 November. Selanjutnya ada perbandingan dari awal bulan Oktober minggu pertama hingga awal bulan November minggu kelima. Minggu pertama mencapai 195 porsi, minggu kedua 122 porsi, minggu ketiga 121 porsi, minggu keempat 125 porsi, dan minggu kelima ada 111 porsi. Pada minggu kedua mengalami penurunan sebanyak 73 porsi. Pada minggu ketiga mengalami penurunan sebanyak 1 porsi. Pada minggu keempat mengalami penambahan 4 porsi. Lalu pada minggu kelima mengalami penurunan sebanyak 14 porsi. Jika dihitung menggunakan rumus B sama dengan minus 73 ditambah minus 1 ditambah 4 ditambah minus 14 dibagi 4. Mendapatkan hasil minus 84 dibagi 4, hingga hasilnya adalah minus 21. Karena B sudah ditemukan, maka kita bisa lanjut lagi ke cara penyelesaiannya. Karena yang ditanyakan itu suku ke-6, maka menggunakan rumus SN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. B itu merupakan tadi ya yang kita cari bersama-sama. Yang A itu merupakan hasil dari porsi minggu pertama. Berarti bisa kita tulis SN sama dengan 195 ditambah 6 dikurangi 1 dikali minus 21 sama dengan 195 ditambah 5 dikali minus 21 sama dengan 195 ditambah minus 105, mendapatkan hasil 90 porsi di minggu ke-6. Selanjutnya kita mencari jumlah keseluruhan di minggu ke-6 menggunakan rumus JN sama dengan N/2 dikali A ditambah SN sama dengan N/2 dikali 195 ditambah 90 sama dengan
3 dikali 285 menghasilkan 855 porsi dalam minggu ke-6. Jadi, estimasi penjualan pecel lele pada minggu ke-6 adalah 855 porsi. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan slide ke-12 yaitu pembahasan. Di bagian pembahasan ini saya akan menjelaskan perkembangan penjualan UMKM pecel lele Limo Sekawan dari minggu pertama sampai minggu kelima. Pada minggu pertama, penjualannya mencapai 195 porsi dan itu menjadi minggu dengan angka tertinggi. Salah satunya alasannya karena ini awal bulan, jadi pelanggan biasanya masih punya uang lebih. Ditambah ada pesanan tambahan yang membuat penjualan meningkat cukup besar. Nah, masuk minggu kedua, penjualan turun menjadi 122 porsi, lalu menurun sedikit lagi di minggu ketiga menjadi 121 porsi. Ini menunjukkan bahwa minat pembeli tidak selalu stabil setiap minggu. Kemudian di minggu keempat terjadi kenaikan kecil menjadi 125 porsi, tapi turun lagi di minggu kelima menjadi 111 porsi. Jadi secara keseluruhan penjualannya cenderung naik, turun, atau fluktuatif. Selanjutnya pada slide ke-13 yaitu masih pembahasan. Nah, pada pembahasan kedua ini berdasarkan perhitungan dari Titung seharusnya penjualan pada minggu ke-6 diperkirakan sekitar 90 porsi, tapi pada kenyataannya penjualan real pada minggu tersebut justru mencapai 151 porsi. Jadi hasil aslinya lebih besar daripada hasil estimasi. Nah, perbedaan ini muncul karena perhitungan deret hanya berdasarkan pola angka sebelumnya. Sedangkan penjualan real dipengaruhi banyak faktor, misalnya kayak ada pesanan tambahan, kondisi sekitar yang lagi ramai, atau pelanggan tetap yang lebih banyak datang pada minggu itu. Nah, faktor-faktor inilah yang membuat hasil sebenarnya lebih tinggi dari prediksi. Ada penyebab penurunan dan ketidakkonsistenan penjualan. Nah, di sini ada beberapa penyebab kenapa penjualan pecel Limo Sekawan tidak konsisten. Nah, antara lain karena media promosinya masih berkurang, banner atau papan namanya juga kecil sehingga kurang terlihat, terutama saat malam hari. Selain itu, jumlah pelanggan sangat bergantung pada cuaca, keramaian sekitar, dan kegiatan masyarakat. UMKM ini juga belum punya strategi promosi rutin seperti paket hemat atau promo malam. Dan secara umum usaha kuliner seperti pecel Limo Sekawan memang cenderung fluktuatif karena dipengaruhi jam makan, lokasi, dan persaingan dengan warung sejenis. Kesimpulannya, dari minggu pertama sampai minggu kelima menunjukkan pola yang tidak stabil. Nah, minggu pertama menjadi minggu dengan penjualan tertinggi, tapi minggu-minggu setelahnya mengalami penurunan dengan sedikit peningkatan pada minggu keempat sebelum turun lagi di minggu kelima. Nah, ketidakkonsistenan ini terjadi karena promosi yang masih kurang, papan nama yang kurang terlihat, dan pelanggan yang sangat dipengaruhi kondisi harian seperti cuaca dan keramaian sekitar. Pada slide berikutnya ada saran. Untuk meningkatkan penjualan pecel Limo Sekawan, saya memberikan beberapa saran. Yang pertama, memperbesar banner atau papan nama agar lebih terlihat, terutama di malam hari. Yang kedua, mulai menggunakan promosi digital seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Yang ketiga, membuat promo rutin seperti paket hemat atau diskon pada hari tertentu untuk menarik lebih banyak pelanggan. Nah, dan terakhir, menjadi kualitas rasa dan kebersihan tempat supaya pelanggan yang sudah datang mau kembali.